Kita memiliki ini di dalam Islam kita, bahwa bukan money yang di depan kita, bukan, tetapi apa? Pekerjaan yang bermanfaat, bernilai ibadah dalam hidup saya, yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik orang yang paling banyak manfaat bagi manusia, bagi orang lain. Makanya para ulama mengatakan, ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Apa saja sebuah kewajiban yang tidak akan bisa dilakukan oleh gara-gara suatu hal, maka hal itu juga akan menjadi wajib. Sekarang saya ini mau sholat, ya. Kewajiban saya untuk sholat ada syarat-syaratnya. Syarat sah sholat apa itu? Harus berwudu. Terus syarat sholat, syarat sah sholat, menutup aurat, 2, menghadap kiblat, ya, suci tempat, ya, masuk waktu. Mantap, ya. Sudah sah semua sholat ini. Nah, sekarang saya harus menutup aurat atau air, katakan. Air dulu, wudu. Untuk saya berwudu, airnya harus air mutlak, ya kan? Yang kita baca begitu, ya. Air mutlak. Air mutlak itu apa? Air nggak bercampur sedikit, betul-betul air yang semula jadi, kata orang Melayu. Air yang semula jadi, natural sekali airnya, tidak bercampur dengan apa-apa. Nah, supaya umat Islam ini bisa sah sholatnya, saya harus menyediakan air yang mutlak dimanapun berada. Kalau saya bekerja untuk menyuplai air yang suci melalui mencikan untuk semua umat Islam yang berwudu, saya dianggap beribadah atau enggak? Ya, kalau seandainya usaha saya tidak membuat usaha yang bisa menghasilkan air yang bersih untuk, maka masyarakat tidak akan mendapatkan air yang itu. Maka sebuah kewajiban yang enggak tertunaikan gara-gara oleh suatu hal yang tidak dilakukan, maka melakukan hal itu juga menjadi kewajiban. Semua prasarana yang saya bangun, saya buat untuk menyuplai air bersih untuk masyarakat yang berwudu setiap hari, pekerjaan saya akan benar ibadah dan dianggap sebuah kewajiban. Karena apa? Tanpa ini maka kewajiban itu tidak tertunaikan. Lalu saya harus apa? Sekarang setelah itu saya harus menutup aurat. Pakai apa? Pakai daun apa? Pakai daun pisang. Saya harus menyediakan baju. Pada masa Nabi SAW sudah ada baju. Nah, saya menyediakan kain dan baju, membangun tekstil dan lain-lain supaya itu semua murah bagi masyarakat dan mereka bisa memakainya. Saya desain lagi baju untuk sholat mereka supaya mudah untuk mereka pergi sholat dan menutup aurat. Niat saya itu, kalau niat saya itu, maka segala usaha yang kita lakukan ini akan menjadi ibadah, sebuah kewajiban. Kenapa? Kalau tidak ada yang seperti ini, maka umat Islam tidak akan mampu untuk sholat. Tidak sah sholat mereka, betapapun banyak mereka, tidak sah sholat mereka. Maka usaha saya bidang ini, itu adalah merupakan sebuah usaha yang merupakan kewajiban, bernilai ibadah. Sekarang orang makan. Orang di Banda Aceh ada berapa orang yang membajak di sawah? Ada nggak? Di Aceh besar. Kita ini semua adalah yang makan daripada hasil orang di sawah. Dipilihlah yang paling banyak sawahnya, dan pilihlah kita katakan dibawa ke tempat ini. Kalau seandainya beras itu tidak ada, maka kita harus mengimpor beras. Sekarang kebutuhan kita terhadap beras itu adalah kebutuhan asasi bagi umat Islam. Kalau seandainya beras naik harga, maka itu akan bermasalah. Nah, beras yang saya makan hari ini di depan saya, itu perlu kepada apa saja supaya beras sampai di depan saya menjadi nasi? Perlu kepada petani yang membaca. Petani itu perlu apa saja? Luar biasa usaha yang harus mereka buat, dan harus banyak orang yang menyuplai untuk mereka, mulai dari pestisida, mulai dari pupuk, kemudian masalah traktor pembajak sawah,
mempermudahkan mereka, irigasi lagi. Setelah itu bangun lagi, terus perlu kepada transportasi. Transportasi itu diperlukan. Sekarang setelah itu transportasi ada, tapi jalan tidak bagus. Buat jalan, jembatan saya buat. Itu semua kembali kepada apa? Demi umat Islam bisa makan dan hidup nyaman dan tenang mudah. Maka semua yang kita lakukan yang berkaitan dengan itu, usaha yang kita bangun untuk itu, mempermudah bagi umat Islam, itu akan benar ibadah. Kalau kita lihat seperti itu, akan benar ibadah. Jadi saya tiap malam berpikir tentang masalah bagaimana ini mempermudah bagi umat Islam menyuplai kebutuhan mereka, walaupun bukan dengan salat. Di luar salat saya mampu beribadah dengan aktivitas saya ini. Maka saya memperbanyak apa? Jam ibadah saya dalam hidup. Sehingga saya bukan cuma 2 jam beribadah. Lillahi ta'ala, duduk pada tempat usaha yang usahanya adalah menyuplai hal-hal yang dibutuhkan oleh umat Islam. Itu adalah lillahi ta'ala. Tapi saya Ustaz ada beruntung. Untung itu diperbolehkan dalam Islam, murabahah dan rabun yang diambil secara jujur dan diambil secara jelas, itu adalah boleh. Selama diperbolehkan, berarti itu adalah halal. Halal itu adalah perbuatan ibadah. Nah, kita memperbanyak ibadah kita. Dan demikian saya bangun usaha saya dengan nilai dan makna ibadah ini akan tidak bernilai ibadah kalau seandainya dalam usaha saya ada hal yang curang, tidak jujur, kemudian penipuan, pemalsuan. Itu tidak akan bernilai ibadah bagi saya. Nabi SAW pernah suatu ketika pergi ke pasar, beliau memasukkan tangan beliau kepada beliau pegang salah satu jajanan yang dijual oleh salah seorang penjual di Madinah. Beliau dapatkan basah. Lalu Nabi tanya, kenapa ini basah? Ya Rasulullah, turun hujan. Kenapa kamu nggak buat ke atas? Kenapa basah di bawah, di atasnya kering? Jualan supaya nampak indah di atas, di bawahnya ternyata sudah enggak layak pakai. Kata Nabi apa? Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami bukan dari kami. Ini jualan untuk berikan makanan untuk orang, tapi menipu bukan daripada kami. Ini bukan daripada kami, bukan daripada Islam. Maka bayangkan ketika umat Islam menjalankan aktivitas usaha mereka itu sebagai ibadah, akankah ada penipuan? Tidak akan pernah ada. Akan muncul sebuah bentuk bisnis yang sangat sehat, persaingan yang sangat sehat, yang semua saling membantu. Kenapa? Saling membantu, nggak ada istilah apa saling men-tackle satu sama lain. Kenapa? Bisnis sudah diatur sama Allah. Imannya sudah demikian, tidak bahkan saling membagi rizki. Kita saling membantu, kemudian dalam usaha kita tidak ada penipuan, pemalsuan. Terus itulah model usaha orang muslim. Kenapa? Dia mau menjadikan usahanya itu ibadah dia. Kalau saya menipu di sini, saya memasukkan, ini tidak akan jadi ibadah bagi saya. Muncullah satu model usaha yang sungguh luar biasa, nggak ada sama orang lain, hanya ada pada orang Islam. Di akhir daripada ini saya katakan, salafus saleh dulu bilang begini, akan datang suatu masa kalian bertanya, masuk ke pasar, siapa orang yang saya bisa bekerja sama dengan mereka? Artinya bahwa saya kan seorang pelaku pasar, saya ingin bekerja sama untuk bisnis kan harus ada kerjasama kan? Lalu akan datang suatu masa kalian bertanya, dengan siapa saya bisa mencari kolega untuk berbisnis? Maka orang akan menjawab, siapa saja. Semua bisa. Dan itu adalah masa kami, masa para sahabat dan tabi'in. Dan akan datang suatu masa orang pergi ke pasar bertanya, dengan siapa saya bisa menjadi kolega untuk berbuat bisnis? Dengan siapa saja kecuali dia, si fulan. Sudah ada pengecualian. Siapa saja, tapi yang jangan dengan si fulan. Jangan berkolega dengan bisnis dengan dia.
Dan akan datang suatu masa kalian, ada seorang pergi ke pasar, dia bertanya, dengan siapa saya bisa menjalin hubungan dagang atau bisnis? Jangan dengan siapapun, kecuali dia, si fulan dan si fulan saja. Beliau jangan mudah kerjasama dalam bisnis. Hanya si fulan saja yang bisa, yang lain hanya itu. Kira-kira menurut pengalaman lo katruk kan? Yang bedanya katruk. Dan itu sayangnya dalam masyarakat Muslim. Dalam masyarakat Muslim itu yang disayangkan. Yang padahal dikatakan man ghasyana falaysa minna, yang menipu kami bukan dari golongan kami. Sekian dulu dari kelasnya, kita buka diskusi kita. Mudah-mudahan